Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita memposting artikel atau tulisan kita di blog yang sudah kita buat. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah login terlebih dahulu seperti biasa. Nah, karena saya akan memposting artikel sekaligus ya dijadikan video, saya akan memposting artikelnya di blog yang sudah saya buat lama ya, sekaligus untuk mengisi artikel di sana. Nah, kita tinggal klik postingan baru. Nah, di sini tampilannya kita bisa mengetik di sini atau menyiapkan artikel kita yang sudah kita ketik sebelumnya di Word. Setelah itu kita copy paste di halaman posting artikel itu. Nah, di sini mengaturnya juga ya hampir sama di Word ya. Bedanya ada pembagian kayak subjudul, judul utama, judul kecil, dan paragraf. Nah, judul utama headline-nya biasanya ditulis di atas. Nanti itu akan menjadi judul dalam pencairan di Google. Nah, untuk judul di dalam artikel kita bisa mengaturnya. Bentar. Nah, untuk kasus pertama di Provinsi Wuhan ini akan saya jadikan judul kecil ya, karena itu bukan paragraf. Paragraf itu yang tulisannya banyak, terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, untuk itu judul di dalam artikelnya saya kasih judul. Nah, jadi seperti itu, kita ubah semua judul kecilnya menjadi judul, karena kalau tidak diubah dan masih menjadi paragraf, nanti ketika diposting tata letaknya kurang bagus dan tidak terlihat itu bawah judul. Kalau misal di bold pun akan berbeda. Nah, itu judul kecil kita ubah semua sampai bawah. Jadi untuk mengedit di sini di dalam Blogger itu ya 11-12 sama seperti di Word ya. Fiturnya mudah dipelajari. Itu ada bold, italic, underline, ada mengubah font, menyisipkan foto juga sama. Tinggal kita sisipkan seperti kita menulis postingan di Word. Nah, kita edit semuanya dulu. Sebelum diposting, pastikan juga untuk selalu diperhatinjau untuk dilihat ya sebelum dipublikasikan. Nah, untuk itu kita mengisi di sebelah kanan ini setelan entry. Yang pertama ada label, karena ini berkaitan dengan COVID, saya isinya label kesehatan. Nah, label itu sendiri nanti akan mengkategorikan artikel kita, jenisnya kesehatan, wisata, atau info menarik lainnya dan semacamnya. Nah, untuk permalink ini adalah link yang nantinya akan menjadi alamat postingan kita. Sedangkan untuk ini setel tanggal dan waktu ini adalah postingan kita akan disetel secara otomatis ataupun akan kita setel di kemudian hari. Misalnya kita posting secara langsung sekarang, ataupun untuk setel tanggal dan waktu itu misalnya kita akan memposting 5 hari ke depan. Kita tinggal tulis di situ. Nah, untuk deskripsi penelusuran ini kita masukkan juga. Deskripsi penelusuran ini akan saya contohkan apabila di mesin pencari atau di search engine seperti ini ya. Misalnya tips investasi. Saya mencari artikel tips investasi. Nah, deskripsi penelusuran ini akan terlihat di Google di mesin pencari ini. Contohnya kalau ini bagaimana cara investasi saham, investasi emas, dan bla 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 bla, itu deskripsi penelusuran itu. Jadi kita ketika mengisi deskripsi penelusuran akan muncul di bagian seperti itu.
Nah, kita masukkan deskripsi penelusurannya adalah kalimat pembuka dari artikel saya ini ya. Berarti satu kalimat awal saja, tidak perlu banyak-banyak. Kita copy, kita paste di deskripsi penelusuran. Nah, sudah kita paste. Sekarang kita scroll bawah. Nah, ini untuk opsi komentar pembaca, mau dinonaktifkan atau tidak, mengaturnya di sini. Tag robot kostum kita set default. Oh ya, pastikan juga artikel yang teman-teman posting itu artikel yang teman-teman buat sendiri atau ketik sendiri ya. Karena nanti jika terdeteksi plagiarisme akan menjadi artikel yang buruk. Nah, di sini kita perhatiin terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu tampilannya ketika nanti artikel kita diposting. Karena tadi kita mengisi di label kesehatan, maka artikel ini dikategorikan di kesehatan, di menu kesehatan. Nah, sebelum itu kita cek terlebih dahulu sebaiknya plagiarisme kita. Karena kalau nanti plagiarisme kita buruk itu atau copy-paste, nantinya akan terdeteksi jelek di Google dan akan sangat sulit dicari artikel kita. Jadi ini salah satu tips SEO ya, Search Engine Optimization, agar artikel kita mudah dicari di Google. Nah, ini mengecek plagiarismenya, kita buka Small SEO Tools. Karena kita akan mengecek plagiarisme, kita buka cek plagiarisme. Nah, sekarang kita scroll ke bawah ya, tampilannya seperti ini. Small SEO Tools. Nah, kita masukkan tulisan kita di sini atau kita upload juga bisa. Tapi saya mengkopas saja, kita tempelkan di situ. Scroll ke bawah, klik I'm not a robot. Nah, ini saya cut ya biar cepat. Nah, ini adalah proses pengecekan plagiarisme dari artikel kita. Jadi apabila artikel kita kopas, nanti akan terlihat di plagiatnya itu berapa persen. Dan yang unik itu adalah artikel yang benar-benar kita tulis sendiri. Jadi tips untuk teman-teman misalnya menulis artikel itu tidak boleh kopas ya, harus kita ketik sendiri dan harus kita paraphrasing paragrafnya. Karena jika kita ngetik sendiri tapi kalimat dan kata-katanya sama seperti di artikel rujukan kita, nanti akan termasuk di plagiarisme juga. Nah, seperti ini contohnya, dicek per kalimat ya, unik. Nah, sudah cek 100% unik, berarti artikel kita aman. Sekarang saatnya untuk melanjutkan di proses pemostingan. Kita kembali lagi
perlu membuat labelingnya agar artikel kita itu nanti bisa dikategorikan sebagai kesehatan atau label apa wisata, artikel kategori lainnya. Atau kalau teman-teman artikelnya tentang jualan, nanti labelingnya bisa misalnya baju khusus pria, baju khusus wanita, atau semacamnya. Jadi itu tergantung keperluan teman-teman sendiri ya nanti dalam proses labelingnya. Karena ini saya artikelnya tentang bacaan, bukan toko online, jadi seperti ini. Labelingnya adalah kesehatan. Karena tadi kita membuat labeling kesehatan, kita coba klik kesehatan ya, menu kesehatan di atas. Nah, ini beberapa artikel yang sudah saya posting dalam kategori kesehatan ya. Tampilkan postingan dengan label kesehatan. Nah, ini semua yang telah kita labeli kesehatan. Nah, semoga artikel ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.